Teman-teman, kelihatannya banyak di antara teman-teman yang mau coba untuk tes di sekolah transportasi atau mungkin mau jadi aparatur negara di bidang transportasi. Saya pengen sharingkan tentang tiga masalah klasik di bidang transportasi. Jadi masalah utama yang besar dari dulu sampai sekarang kelihatannya belum terselesaikan. Itu saya juga pernah nanya ke almarhum bapak saya, kira-kira masalah transportasi di kita itu apa ya Pak? Kalau kata almarhum bapak saya, masalahnya mobil lebih banyak dari kendaraan tuh lebih banyak daripada pembangunan jalan. Iya, saya rasakan dari semenjak penjajahan Belanda dulu kita sampai sekarang bangun jalan tuh susah banget. Paling ngebangun jalan ini ya, jalan tol. Jalan tol itu kan lain, harusnya kita kan jalan tuh kan fasilitas untuk warga negara ya, yang misalnya gratis gitu. Nah, sampai sekarang tuh susah gitu. Zaman Belanda itu kita sering bangun jalannya. Nah, saya pengen sharingkan ini menurut penelitian Bank Dunia ya, menurut World Bank, Pak Belit. Ya malum lah lidah begini. Yang pertama adalah ini kita lihat masalah guna lahan, tata guna lahan. Masalah guna lahan itu biasanya harusnya biasanya, begitulah pokoknya. Biasanya kita dipisahkan area industri ya, kawasan industri beda kan? Kawasan perumahan, kawasan perkantoran itu dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena kalau deketan misalnya industri sama sekolah, ya bagaimana kita mau belajar, orang bau gitu kan, asap dari industri. Kita kantoran misalnya, deket kantoran, deket kawasan industri, bagaimana mau kerja kita, wow, ada limbah, ada segala macam kan pusing. Itulah makanya dipisahkan. Adapun yang deketan misalnya itu yang saling mendukung, misalnya hotel sama restoran kan orang kan habis tidur pengen makan, biasanya deketan gitu. Itu masalah guna lahan ya. Kemudian kenapa di kita itu guna lahan itu susah sekali dikendalikan? Karena kalau kita dengar misalnya di Thailand, di Singapura, tanah itu kan dikuasai negara. Tanah itu dikuasai negara. Kita warga negara tidak bisa seenaknya membangun seenak model kita, nggak bisa kayak di Thailand, kayak di Singapura nggak bisa. Gitu. Kalau di kita kan tanah itu jadi hak milik. Sedemikian sehingga kita membangun apa juga kayaknya bisa diakalin gitu. Kayaknya sih begitu. Ya nanti teman-teman komentar ya menurut pendapat teman-teman gimana ya. Itu masalah guna lahan. Yang kedua masalah hierarki jalan. Hierarki jalan itu kan gampangnya ya. Ada jalan nih kan, ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal begitu kan. Jalan arteri itu untuk lalu lintas menerus, Yang boleh masuk ke arteri itu minimal ya kolektor. Kalau arteri sama arteri lagi, misalnya arteri ini primer, ini sekunder nggak apa-apa. Arteri sama kolektor itu bisa gitu. Cuman kalau arteri dengan jalan lokal yang banyak gitu, ya kita susah. Kayak di gambar ini misalnya, ini jalan arteri, ini ada akses ke perumahan, ada akses ke sekolah, ada akses ke mall. Wah, itu udah ribet, itu susah banget ngurusin itu. Itu masalahnya ya. Masalah hierarki jalan. Kenapa dibuat berhierarki? Maksudnya supaya lancar. Kalau semua masuk ke jalan utama, ya boro-boro lancar. Tapi kalau didistribusikan gitu, ke jalan lokal dulu, baru ke jalan kolektor, baru ini, itu lancar. Emang kita secara naluriah manusia maunya kan pengennya langsung ke situ kan. Kalau perlu bikin rumah pinggir jalan pun semua akses ke jalan. Orang macet bodo amat, terserah gitu. Yang penting kita bisa langsung keluar gitu kan. Itu jadi masalah klasik itu dari dulu begitu di kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah disiplin pengguna jalan yang rendah. Disiplin kita, termasuk saya, Anda mungkin lebih bagus dari saya nggak disiplin gitu. Kalau kita di jalan tuh maunya kan buru-duluan. Kalau dengar-dengar kan di kita itu susah banget antri. Saya lihat ini foto-foto yang Anda lihat ini adalah foto yang saya ambil November 2012. Apakah ada perbedaannya disiplin dengan sekarang? Ada bedanya nggak? Kalau saya hasil foto-foto saya, itu saya dari zaman saya kuliah sampai sekarang nggak sama aja. Disiplin kita dari dulu sampai sekarang nggak gitu. Kayak saya ambil tadi foto yang di pinggir terminal tuh, pinggir terminal tuh udah berapa kali ganti wali kota, ganti gubernur. Saya nggak sebut wali kota mana, gubernur mana, karena saya secara pribadi menghormati pimpinan, dan saya kalau ketemu sama para pimpinan saya cium tangan karena Tuhan memerintahkan kita untuk hormat kepada para pemimpin gitu. Terlepas beliau atau benar atau salah, mereka akan mempertanggungjawabkan benar atau salahnya gitu. Tapi kita sebagai anggota
wajib hormat kepada mereka begitu. Karena kalaupun misalnya salah, kita sampaikan dengan cara atau etika yang baik gitu. Cuman kalau bagi masalah disiplin pengguna jalan tuh masih rendah. Itu kira-kira menurut pendapat saya. Jadi 3 ya. Pertama itu guna lahan, kedua hierarki jalan, yang ketiga disiplin pengguna jalan. Ya kalau kira-kira menurut Anda ada itu hal yang lain yang kira-kira jadi masalah klasiknya, silakan tulis dalam komentar. Kira-kira demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights.